Gua nggak bermaksud mendiskredit event-event lain, tapi banyak teman gua di OIO lain yang memang arahan marketingnya, udah lu ikutin aja SOD Festival. Dalam 1 tahun itu ada puluhan konser dan festival yang minus, rugi gitu. Founders Theory. Hai folks, hari ini kita kedatangan Cakra Daeng, promotor konser musik terbesar di Jawa Timur ya. Kasih aplaus dulu buat Cakra Daeng. Thank you banget buat waktunya hari ini. Thank you Adit. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai seputar industri konser musik yang gue lihat di tahun ini, juga di 2 tahun terakhir, mulai rising lagi setelah dihantam pandemi ya. Betul banget. Emang lagi naik-naiknya ya kalau kita tarik berapa tahun ke belakang. Bisa dilihat dari jumlah event atau jumlah acara yang ada. Dan juga nama-nama yang muncul di Indonesia tuh artis internasional makin banyak. Ya. Semakin kesini. Ya mungkin kalau momentum kemarin pas kita lihat Coldplay. Betul. Ya kan. Dan wow, itu langsung kayak wah. Tapi sebelum mulai ya, gue mau nanya pendapat lu dari satu fenomena yang cukup menarik. Oke. Ketika Taylor Swift di booking hanya untuk Singapura. Orang bilang bisnis apa? Konser musik. Ya entertainment biasa. Tapi ternyata itu penggerak roda ekonomi segitunya sampai Taylor Swift itu katanya ada mata pelajarannya. Iya kan? Swift Economics atau apa gitu. Karena spesial sih dia. Jujur special case Taylor Swift ini Dia sih. special case ya. Parah, karena katanya di mana ada dia pertumbuhan ekonomi bahkan bisa lawan krisis ekonomi bro. Parah, dan dia pun ibaratnya ya pemegang rekor lah. Buat bikin tour, buat bikin konser pemasukan terbanyak tuh dia. Yang awalnya genrenya country ya. Ngeri ya makanya. Kayak dia bisa menarik bukan cuman 1-2 kalangan tapi dia merata, itu sih Menarik. yang ngeri. Nah makanya kita mau kulik industrinya. Sebenarnya industri konser musik ini industri yang seksi dan sakti nih ya. Seksi dan sakti banget. Yes. Jadi ibaratnya mungkin gue sedikit cerita ya. Taylor Swift, kita bahas tadi dikit Taylor Swift. Kenapa dia bisa seperti itu, bisa menggerakkan roda perekonomian juga. Sampai ibaratnya di Indonesia tuh pada gak terima gitu. Kayak kenapa kok dia ke Singapura doang gitu. Bahkan gua dan tim gitu sebelum Taylor announce turnya kemarin yang hanya ke Singapura ya di Southeast. Kita dan promotor-promotor lain di Indonesia tuh mencoba approach sebenarnya. Kita kontak. Ngasih harganya nggak, bukan main-main juga, kita kasih harga sangat tinggi. Boleh tapi udah di-spill sih itu ya di media ya harganya berapa. Iya emang setinggi itu. Berapa ratus M gitu ya? Apa berapa puluh M ya? Berapa puluh M 70 gitu. apa Tapi berapa itu baru untuk hanya untuk per day-nya aja, di luar biaya-biaya. Per hari ya? Iya, di luar biaya-biaya lainnya. puluhan miliar per hari. Cuman memang waktu itu responnya adalah mereka nggak bisa gitu, nggak bakal ada plan untuk ke Jakarta di saat itu ya, di momentum itu, karena mereka memang sudah eksklusif dengan Singapura waktu itu. Dan impactnya apa di Southeast ini, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Thailand, pada semua pasti ke Singapura. Dan ya itulah yang pintar ya menurut gua, Singapura ini sangat pintar ya. Dia bukan cuma dari pemain-pemainnya atau promotor-promotornya, tapi memang disupport itu. Jadi suatu sistem lah mereka tuh, kayak ketika mereka bawa artis, impactnya bukan cuma untuk promotornya aja, tapi untuk negaranya. Karena meningkatkan turis yang datang juga. Iya. Jadi di mana ada konsernya, hotel penuh. Bener, bahkan temen gua nginep di hotel yang kamarnya bener-bener kecil banget. Itu harganya udah melunjak jauh di atas hari-hari biasa. Kalau hotel penuh, restoran penuh, pasar juga yang jual bahan baku, ya pasti dibeli karena hotel butuh beli bahan baku. Betul. Transportasi semua nganter-nganter juga tinggi, logistik, waduh. Belum orang belanja ngelihat brand-brand lain, wah ngeri lah, itu jenius sih, itu memonopoli seperti itu sebenarnya. Tapi memang itu special case. Special case, karena ibaratnya kontennya udah premium nih gitu. Nggak semua artis bisa dibuat seperti itu kasarnya. Jadi di kasus pertama ini kita lihat gimana konser musik terbukti yang Taylor Swift diambil Singapura itu bisa membantu melawan krisis ekonomi atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi di sisi lain, gue juga lihat di Indonesia, kalau kita mau pemilihan presiden bro, betul. Itu ditempel tuh konser musik bro. Maksudnya dalam artian dibikinin konser musik. Betul. Ya kan? Ujungnya orang pasti lihat tahun ini slang ke arah siapa nih? Benar. Karena siapa pemusik ngarah kemana, terus yang konsernya kuat, itu bisa ngegiring opini publik. Maksudnya pemilihan presiden
senempel itu sama konser musik bro. Parah. Jadi memang bahkan begini, zaman dulu itu kalau boleh cerita gue sempat hampir masuk ke salah satu paslon lah gitu. Waduh. Hampir masuk ke salah Seru satu ini. paslon gitu. Di awal meeting ini belum di-announce waktu itu. Belum di-announce resmi maju dengan wakil siapa itu belum gitu. Ya, ini yang periode tahun ini apa tahun yang lalu? Tahun ini. Oh ya, oke. Gitu. Tapi di meeting itu isinya udah orang dari macam-macam bidang entertainment. Gua ditarik ke meeting itu waktu itu sebagai promotor. Karena memang dari awal bahasannya adalah ketika kita publikasi, ketika kita promosi gitu. Salah satu metode yang paling cepat untuk menarik massa gitu adalah entertain. Iya. Ibaratnya kita bikin konser musik, orang datang gitu. Belum tentu semua yang datang itu dukung Ya. paslonnya sebenarnya kan, kalau boleh fair-fairan Sebenarnya ya. mau denger musiknya. Bisa jadi ada beberapa dari mereka yang memang mau mendengarkan musiknya. Makanya memang ketika kampanye itu salah satu nilai-nilai plus yang diberikan adalah memberikan entertain. Dan menurut gua itu bagus juga sebenarnya dalam artian menghibur. Kenapa enggak gitu? Orang selama tidak ada kerusuhan, selama orang-orang datang ya udah rapi, tertib dan bersih, Ya. aman sih itu. Fair enough. Dan latar belakang dari arsitek ya. Kenapa lari ke promotor? Betul. Jadi kebetulan gue ini memang kuliah dan bekerja juga di bidang arsitektur. Dan sampai sekarang nih ya. Sampai sekarang pun masih ada namanya Cakra Arsitek, fokusnya di design and build. Kalau ada pertanyaan kenapa sampai akhirnya dari arsitektur bisa geser ke promotor, bikin konser musik, bikin festival. Jadi sebenarnya dari dulu banget, dari ketika masih SMA bahkan. Dari SMA itu kalau misalkan di SMA lu ada pensi Ya. atau festival sekolah, saat itulah gue udah mulai aktif tuh. Gitu. Gue sebagai ketua 1 bilangnya sebutannya dulu di SMA 28 Jakarta. Jadi ada festival musik namanya Talasik kita bikin. Dari situ gue memang sangat tertarik sih terhadap bidang ini. Dalam artian setelahnya gue jadi mengenal IO lain, gue ketemu anak sekolah lain, gue belajar ke ibaratnya industri inilah gitu. Lanjut gue kuliah di RCUI. Nah ketika kuliah itu gue sering banget ambil volunteer. Jadi kan festival musik atau konser itu biasa suka open volunteer. Ada beberapa yang dia itu infonya itu terbuka, dia umumkan di sosial media, dicari volunteer gitu. Ada juga yang internal aja kan biasanya. Gue itu mulai info-info itu dari info-info di sosial media di Instagram. Gue cari info-info volunteer, acaranya sebenarnya banyak sih gue coba ikut ya, tapi mostly memang di acara music festival atau music concert. Gue makin dalamin lah gitu, gue ikut semua divisi. Jujur kalau ditanya semua divisi, benar gue pernah ikut semua divisi karena gue ibaratnya ingin mendalami lah industri ini bukan cuma dari 1-2 divisi tapi secara keseluruhan. Jadi gue join ke IO besar, promotor senior yang sampai saat ini masih gue anggap senior dan mentor. Gue join semuanya dari bawah. Terus pas di kampus itu ada music festival juga, ada Music and Art Festival di kampus gue namanya Dongkrak Seni UI. Kebetulan gue maju juga waktu itu sebagai Vice Project Officer. Dapat amanah itu ternyata banyak banget challenge-nya. Gue kalau boleh jujur ya dulu itu bikin acara kampus ya, kita nyari duit udah susah payah, udah ada aja kan ide anak-anak kampus jualan risol lah, apa buat dapet duit gitu. Udah susah-susah, terus teman-teman kita belum semuanya beli tiket kayak wah susah gitu. Sampai ibaratnya ya apa yang tadi di otak kita, wah enak nih bikin acara kampus nih bisa untung nih bisa jajan. Enggak juga gitu, malah nombok, malah apa gitu. Terus gue join ke IO lainnya bareng sama teman, kita bikin IO bareng. Awalnya sukses, dapat duit juga banyak juga. Ibaratnya waktu itu mungkin pas gue masih ngampus ya kayak oh lumayan nih, enak lah gue segala kebutuhan gue bisa gue provide sendiri dari hasil-hasil gue menjalankan event-event ini gitu. Tapi ternyata ada problem, acaranya bermasalah gitu. Kita mengalami kerugian yang besar sampai akhirnya kayak wah gila nih industri nih ngeri nih gitu. Mungkin orang mikir cuan, tapi in reality nggak segampang itu. Sampai ada momennya waktu itu gue take a break ya, gue kayaknya gue harus istirahat dulu nih dari industri ini nih. Ya. Gue istirahat.
COVID lah waktu itu, COVID-19. Momen COVID-19 itu sebenarnya momen gue mulai comeback lagi gitu. Kenapa gue bilang comeback? Karena di masa gue setelah mengalami kerugian gitu di acara yang gue lakukan waktu itu, gue memang menolak ajakan orang-orang kayak, Cak ayo bikin ini, bikin itu. Join dong acara kita ini. Gue menolak gitu, gue bilang gue mau break dulu nih dari industri ini. Terus pas COVID itu gue memutuskan kayak, oh gatel juga sih walaupun gue waktu itu rugi. Tapi ya gatel, gue ada perasaan, gue suka nih bidang ini gitu. Cuman rugi kan gak enak gitu. Tapi pas gue mengalami kerugian itu 2019 gitu, bulan April, gue pulang, gue cerita ke nyokap gitu. Nyokap bilang gitu, dia bilang ya hidup ini bisa kapan aja menjatuhkan kamu. Tapi ini bukan soal gimana kamu jatuhnya gitu, tapi bagaimana kamu meresponnya. Kamu mau tetap jatuh, kamu mau tetap terbaring di situ, atau kamu mau bangkit, kata nyokap gitu. Ya gue mau bangkit lah. Pastinya dong gitu. Mulailah akhirnya ketika setelah pandemi itu gue mulai dengan ada IO gue yang dulu. Gue mulai aktif lagi di bidang-bidang IO ini gitu. Gak harus di music festival atau music concert ya, tapi di offline activation, ada brand apa mau apa gue bikinin gitu. Kita yang atur, kita yang manage gitu. Kenapa? Karena ya cakupan dari industri ini luas gitu. Dan gue kebetulan dari bertahun-tahun itu udah mengumpulkan link yang banyak ya. Jadi pas mau comeback nih enak nih gitu. Nah balik lagi ke ujungnya, kenapa akhirnya dari arsitek gue sekarang dalemin lagi nih si music concert. Ada momen waktu itu masih pandemi, masih zaman-zaman PPKM. Gue kebetulan punya bisnis sendiri gitu. Cakra Arsitek ini running terus. Dia nggak, bisnis arsitek ini nggak berpengaruh terhadap COVID ya waktu itu ya. Maksudnya COVID-nya nggak ngasih impact besar lah ke gue, dalam artian project tetap running, orderan ada terus gitu. Jadi gue ini punya temen di SMA gitu, di kampus juga, dia juga punya bisnis gitu. Kebetulan kemarin sempat kesini juga nih mampir, yang punya Photomatics. Yes. Iya, sahabat gue Dika. Dia tahu banget kalau gue ini memang punya pengalaman di bidang industri music festival, music concert, dia tahu banget gitu. Jadi kita waktu itu lagi gabut ngobrol, dia ngontak gua kayak, Cak, waktu itu Tulus tuh lagi naik-naiknya. Pas lagi album menjadi albumnya Manusia itu kan. Ya. Hati-hati di jalan itu kayak lu radio semua orang denger itu dong. Dia ngontak gua, Cak. Itu pas lagi viral hati-hati di jalan tuh angka kecelakaan lalu lintas emang langsung menurun. Ada impactnya juga ternyata ya. Kalau diteliti mungkin bener tuh ada impactnya juga. Dia kontak gua, Cak, panggil Tulus yuk, kita bikin konser yuk gitu. Modalnya kita bareng aja gitu, dia bilang, seru-seruan aja. Gue yang waktu itu posisinya memang lagi ibaratnya apa ya, lagi semangat-semangatnya nih mau comeback, gue gak pakai mikir itu, langsung gue bilang, lu di mana, ayo ketemu gitu. Ketemu, siapa lagi nih, ada satu teman gue lagi gitu, kayak langsung gue call aja, dia punya bisnis. Jadi intinya kita ini orang-orang yang udah punya bisnis masing-masing, udah ada pemasukan gitu. Kita mau main nih di bidang music festival ini gitu. Mereka nanya-nanya ke gue, emang untung gak sih Cak gini. Terus kayak gue bilang ke mereka, gue udah mengalami cukup banyak kegagalan yang seharusnya itu menjadikan suatu pembelajaran. Gue bisa prevent ini loh buat gak kejadian nih ketika kita running gitu. Bilang, ya udah ayo kita running gitu. Cepet banget itu momennya, cuman dari awal teman gue nanya, bawa Tulus seru kali ya, itu kayak 2 hari gue langsung kontak Tulus gini, langsung DP, langsung ketemu orang venue, cepet banget, set langsung announce. Dan gue dapat momentum yang ngeri banget waktu itu. Pecah tuh acaranya. Ngeri banget momentum, karena banyak promotor dan IO itu belum ada yang berani bikin event di Jakarta tuh, hitung jari yang berani gitu. Buat skala seperti itu ya gitu. Dengan apa, pembatasan PPKM waktu itu ya. Betul gitu, ibaratnya yang kayak ya lu belum bisa dapat izin gak semudah itu gitu. Kebetulan aja memang gue memiliki ibaratnya link dan koneksi ke orang-orang yang tepat juga nih untuk make sure gitu. Apakah ketika acara diadakan tanggal sekian, apakah itu keadaan sudah
aman-aman dan tentram gitu. Ya. Nama grupnya SOD ya bro ya? SOD. SOD apa tuh singkatan apa tuh? Nah sebenarnya kita bikin PT itu namanya PT Serikat Orang Dalam. Oh pantes, Iya. pantes. Jadi holdingnya SOD Group. Oh. Tapi memang salah satu IP kita, itu tadi yang gue cerita IP pertama kita itu namanya Sounds of Downtown. Iya. Kayak gitu. Waktu itu diadakan di Fairground ya, di bengkel SCBD, dan sampai sekarang sih itu masih yang terbanyak sih buat ukuran Fairground. Acara dengan penonton terbanyak. Iya. Berapa peserta waktu itu? Berapa penonton? Itu banyak banget, itu in a day itu lebih dari 4.000, gue gak bohong. Satu hari ya? Iya, karena gak logis gini. Kenapa gue bilang itu bisa terbanyak? Karena kalau orang bikin konser di tempat itu, mereka hanya bikin satu acara. Iya. Ada yang konser, misalnya nih 1.500 orang nonton. Udah bubar selesai. Kok gue bisa 4.000 orang dalam sehari gitu, hampir 5.000 gitu. Ya karena gue bikin 2 show waktu itu. Itu adalah acara dengan konsep pertama tuh yang bikin di 2 bengkel show. seperti itu. Jadi gue bikin ibaratnya orang antri dulu nih masuk. Mereka nonton Pamungkas, Viera, Iya. Raisa Anggiani gitu. Ntar orang udah keluar, ada yang datang lagi masuk. Jadi tiketnya gue pisah 2 show. Ada show 1, ada show 2 Oh iya iya iya. gitu. Secara bisnis, oh jelas untung gue. Iya. Karena kan gue menyewa tempat dengan Satu harga kali doang ya? Iya. Gue nyewa tempat harganya 1. Gue menyewa vendor, sound system, lighting. Harganya kan terhitungnya 1 hari. Iya. Tapi gue menjualnya gue jadikan 2 gitu. Dan waktu itu, wah itu mah habis sekejap bro. Gila padahal 4.000-an loh ya. Iya, 45.000 satu hari doang loh. Apalagi orang-orang saat itu kangen dengan konser gitu. Jadi dan tim marketing gue bagus banget gorengnya waktu itu di Instagram, di postingan-postingan awal kita itu ngeri banget gitu. Sampai sekarang ini followers kita udah 170.000 ya. Itu ngeri banget emang growth-nya dari yang pertama ya udah langsung. Iya. Karena kita nongol di saat orang lain belum nongol Iya. gitu. Karena ada momentum bagus itulah kita Iya. mikir, oh gak cukup nih di Jakarta nih gitu. Iya. Kita mulai lanjut cepet, jaraknya cepet banget. Event pertama itu 22 Mei 2022. Kemudian di Agustus gitu. Di awal Agustus itu kita udah bikin event kedua yang which is jaraknya cepet Iya. banget. Most of the promoters gitu, mereka ketika punya music festival, music concert, banyak yang jadikan itu setahun sekali Iya. gitu. Cuman gua waktu itu skalanya belum sebesar itu dan masih growth. Gue mikir gua gak mau ngelepas momentumnya nih gitu. Kalau emang masih bisa ini jualan lagi ini lagi, kenapa enggak? Bener aja gue geser Surabaya. Tiket gue 10.000 tiket itu 2 menit habis. Set. Real. 10.000 tiket 2 menit. Iya. Ah gimmick lo. Waktu itu hampir banget kita mau daftarin itu ke Muri. Karena memang di waktu itu kan platformnya itu Ya. ada platform tiketing itu ngasih tahu kalau oh nih kita ini salah satu tertinggi nih. Kata dia tertinggi so far. Untuk konser musik ya. Iya, tahu nggak akhirnya nggak jadi apa? Gara-gara ada konser Dewa 30 tahun. itu Kalah ya? Kalah yang di GBK. Oh. Itu lebih. Oh sorry, yang di Jis yang udah. Iya. Kalah itu. Dewa 30 tahun ya. Iya, itu yang lebih cepat penjualannya dari kita. Oh ini fair juga kalahnya ya. Buat event musik lokal. Ya bro kalau dikalahin sama Dewa konser 30 tahun mah worth it lah ya. Iya, makanya gue bilang kayak Mas ini tadinya harusnya bisa ini. Tapi ada yang di atasnya. Siapa nih gue bilang. Dewa gue udahlah. Make sense gitu emang. Ya. Ya Gila, tapi wajar. 10.000 tiket 2 menit tuh gila bro. 2 menit. Real 2 menit. Karena kita itu 2 menit tuh. 2 menit. ibaratnya bikin video. Jadi ada video gue sama teman-teman menyaksikan penjualannya itu. Udah kayak quick count nih. Iya kita duduk kita ini. Terus ada momen di video itu gue berdiri. Gue langsung gini gue salamin satu-satu. Itulah momen tiketnya sudah ludes dan itu cepet Ya, banget. dan itu bisa disaksiin maksudnya ini real karena bisa disaksiin real time. Faktanya Bener. 10.000 orang jadi saksi. Bener, Gimana betul. dia hunting tiket waktu itu. Tapi banyak calo gak waktu itu? Real. Pasti banyak calo lah Banyak kalau juga, seviral itu ya. Harga Betul. naik, harga ngelambung dong. Karena ibaratnya gini. Tiketnya terbatas. Jadi Lu bawa siapa waktu itu? waktu itu tuh masih lokal, masih festival lokal nih kita. Gue bawa ada Ran waktu itu, terus Viera Andini, Raisa Anggiani gitu. Masih ibaratnya Ya tapi itu nama-nama gede lah. nama-nama besar juga gitu. Cuman menurut gue ngeri banget karena wah ini festival lokal
dia bisa salesnya segila ini gitu. 2 menit deh. Bisa compete, maksud gue oke lah. Kita sering melihat wah tiket ini sold out war tiket. Most of them itu kan event internasional yang Coldplay maksudnya. iya ya yang kan? orang heboh kan. Ini lokal gitu. Iya. Lu bisa jual tiket secepat ini tuh gokil banget dulu. Ya. Sampai itulah. Menurut lu itu lebih ke ekosistem bisnis yang tepat, misalnya kayak emang tim marketingnya cocok sama IO-nya cocok, artisnya cocok, atau lebih ke momentum waktu bro? Dua-duanya jujur gitu. Gue bakal bilang ini momentum itu sangat mempengaruhi. Tapi on the other hand gitu, tim marketing gue ini gila banget sampai ibaratnya banyak yang puja-puji jadikan benchmark marketing gitu. Gue nggak bermaksud mendiskredit event-event lain, tapi banyak teman gue di OIO lain yang memang arahan marketingnya udah lu ikutin aja SOD Festival. Bro, coba lu pelajarin SOD Festival. Ya. Kita adapt dari situ. Ya kalau gue yakin lu nggak mungkin lah share dapur lu gitu ya. Tapi kalau apa yang bisa, siapa tahu yang bisa jadi insight gitu. Apa sih emang secara strategi marketing yang SOD lakuin yang berbeda gitu daripada yang lain? Iya. Sampai 10.000 tiket 2 menit nih kan? Iya ya. Sampai dipelajarin. Real. Jadi menurut gue ini gokil juga sih gitu. Dan gue sangat berterima kasih ya dengan tim gue yang ibaratnya membangun semua ini juga gitu. Gue kalau orang bilang kayak wah gila lu promotor ini lu hebat tuh. Enggak anjir, gue bilang. Ini tim gue gitu. Ngeri juga, tim gue ini emang ngeri gitu. Maksud gue selalu memberikan kredit itu ke tim gue juga karena memang strategi yang disusun sedemikian rupa itu sebegitunya gitu. Karena kan gini, ibaratnya oke gue ngelit nih gitu. Tapi ide-ide marketing itu kan muncul dari tim gue gitu. Ada salah satu tim gue yang megang marketing namanya Yoshel gitu. CMO gue lah gitu. Dia itu gini, kita SOD ini kasarnya yang kita gunakan adalah FOMO marketing bahasanya. Apa nih gue bilang FOMO marketing gitu. Karena orang sering ngomong FOMO. Jadi dari awal dia ngasih awareness gitu. Awal-awal awareness dulu pasti kayak. Terus dari awareness itu orang-orang udah mulai aware, oh apa nih mau ada acara nih di Surabaya. Kebetulan gini, gue waktu itu di Jakarta memutuskan move ke Surabaya karena gitu. Setelah gue berhasil di Jakarta nih, rame acaranya, mulai muncul lah promotor-promotor senior yang belum nongol lagi semuanya nih gitu kayak. Wah, compete-nya ngeri nih. Waktu itu kan gue menang momentum kan. Gue geser ke Second City. Karena menurut gue Blue Ocean di situ nggak, di Jakarta ini kan Red Ocean nih terlalu banyak pemainnya gitu. Pas waktu itu dibilang udah boleh konser, semuanya muncul gitu. Entah itu pemain lama, entah itu yang baru mulai konser, dengar ada yang bikin konser cuan, langsung pada ikutan gitu. Gue geser ke Second City. Kenapa? Karena Surabaya itu second most populated city in Indonesia ya. Setelah Jakarta yang paling padat itu Surabaya. Terus spending power-nya gede juga, buying power-nya gitu. Akhirnya geser ke Surabaya, kita mulai dari awareness gitu. Kita goreng lagi ke interest gitu. Orang udah tertarik gitu. Ke desire sampai akhirnya action gitu. Kita buat itu seakan-akan oh nih acara gua ini sangat eksklusif, sangat limited gitu. Tiketnya ini terbatas dengan harga yang murah. Nah itu yang sering gua lakukan ya gitu. Jadi arahnya gini, kayak marketingnya tuh dia menggoreng-goreng kayak, oh lu cuman bayar segini lu udah dapet nonton artis ini gitu. Bisa jadi di acara sebelah lu bayar segini cuman dapet satu artis, cuma nonton Bang Tulus, cuma nonton siapa gitu. Akhirnya orang-orang FOMO gitu. Jadi dari kita belum jualan tiket, baru kita announce tanggal, tempat, dan kapan jualan tiket, itu boleh dibuka di Instagram, komennya itu udah ribuan. Itu organik apa pakai iklan? Itu organik, real. Gak ada samsek. Boleh aja dibuka di cek account yang satu-satu ya gitu. Karena gue juga nggak mau ibaratnya apa ya, komen yang masuk ke kita itu kan bisa macam-macam bentuknya. Bahkan yang ketika kita dapat kritik segala macam, gue nggak pernah bilang ke tim gue hapus nggak pernah. Jadi kita selalu respon, selalu apa. Jadi keutuhan komen-komen yang ada di Instagram itu organik dari awal kita sampai saat ini. Oke. Tapi ya iklan sih sebenarnya juga nggak salah kan ya, maksudnya iklan juga nggak salah, bus iya. iklan gitu kan. Tapi jujur ya pas waktu itu yang 10.000 tiket itu kita belum mainan ads. Mungkin karena Insta memang dan waktu lain-lain. itu lu follower udah banyak.
followernya cepat naiknya. Karena memang ya ada strategi marketing kita yang membuat gini. Jadi gue ini bikin campaign itu awalnya gini waktu itu. Gue kerja sama dengan salah satu media besar, paling besar di Indonesia gitu. Jakarta Konser, teman gue juga itu. Kita ngepostnya gini waktu itu, bilangnya kayak Tulus, Viera dan apa akan bagi-bagi tiket gratis di Jakarta gitu. Terus habis itu orang buka caption ada tulisan, oh ada nama Instagramnya gitu. Syaratnya waktu itu untuk mendapatkan giveaway itu adalah lu harus follow, lu harus komen gitu. Oke. Nah buat orang ibaratnya bisa komen, waktu itu kita setting. Yang bisa komen cuma yang follow. Wah, yang ini menarik lah, nih. iya, apalagi kan ini giveaway. Komen limited Satu, ya. gue udah menang momentum di timeline-nya ya. Timeline-nya itu adalah orang belum pada bikin konser, gue running konser gitu. Satu lagi gue menang di itu giveaway ini, gue memanfaatkan dengan baik gitu. Jujur kita emang sering bagi-bagi tiket juga gitu. Nice. Dan itu cara kreatif ya, ibarat kata tiket yang lu bagi mungkin 10-20 tiket tapi kan yang iya. akhirnya nggak dapet giveaway tapi sayang udahlah gue beli aja dah. Iya benar kan? gitu juga. Ya ibaratnya sebenarnya ya kalau kita jujur-jujuran kan di Indo ini giveaway ini either dia tiket, either dia uang atau apa kan kenceng banget. iya. Kita lihat konten-konten kreator Oh iya. di Indonesia yang naik followernya. Itu kan pinter. Nomor 1 TikToker Indonesia iya, itu kan. Wah, bukan main. Dan on the other hand ketika kita berbagi, gue selalu percaya itu sih kayak bakal balik dari. Yalah, dan itu kultur yang dibangun dari nomor 1 YouTuber dunia pun Mr. Beast sekarang ya. Bener itu. Kontennya ya konten giveaway. Real. Menarik. Bro, yang gue tangkep ya, konser musik itu kan lumayan berbiaya. Sedangkan yang dia ini buat orang yang nggak datang ke konser musik ya. Okay. Datang ke konser musik cuman dengerin musik yang bahkan sebenarnya secara kualitas audio mendingan lu duduk di mobil atau di mana gitu ya, terus di rumah lu pasang headset ya. Itu hasil suara yang masuk tuh pasti lebih bagus daripada lu datang ke konser musik. Iya. Tapi kan mungkin musik yang datang tuh experience yang dibawa ya. Coldplay kan selalu berusaha memanfaatkan experience itu, bikin kayak suasana, orang selalu bilang wah datang Coldplay lu kayak ada di dunia lain gitu kan. Benar. Nah itu sebenarnya menurut lu ya, karena lu juga selain promotor yang datengin artis ke Indonesia, lu juga IO-nya juga. Betul. Yang bisa kelolain ini. Menurut lu itu lebih ke IO-nya yang berperan atau memang itu bawaan si artisnya? Karena lu kan pasti juga nanganin promotor-promotor yang punya artis ya. Jadi memang sebenarnya gini, kalau kita bahas contoh Coldplay ya. Coldplay ini adalah artis besar, legend yang memang sudah sangat terkonsep turnya dia gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah konsep-konsep di hari H itu sebegitu besar kah peran promotor? Jawabannya adalah sebenarnya promotor ini mengikuti guideline yang udah ada sebenarnya gitu. Nanti nilai tambahan yang diberikan oleh promotor lokal, gue bahasnya promotor lokal ya, karena ibaratnya kalau lu nonton Coldplay yang kemarin gitu, tiba-tiba ada Malik and the Essentials kayak itulah porsi-porsi yang dilakukan oleh promotor lokal. Tapi kalau terkait dengan experience, kemudian wristbandnya Coldplay yang menyala, wah itu emang ngeri sih. Gue udah nonton banyak konser ya gitu yang kalau gue bahas performance terbaik gitu, so far yang gue lihat bukan Coldplay kalau yang gue rasakan gitu. Tapi kalau experience dia ya karena ini gelangnya ini nih, lu lihat gimana dia saat dia itu bisa warnanya ini iya ngikutin musiknya lah ininya kayak wah itu ngeri banget. Dan itu ibaratnya sebenarnya jenius sih menurut gue ya, karena cost yang lu keluarkan buat itu ketimbang dengan impactnya gitu. Wah itu. Ya walaupun costnya sebenarnya harusnya kecil kalau tuh gelang dibalikin ya bro ya. Iya. Nah kalau pas dibawa pulang costnya jadi gede. Iya itulah. Wah hilang gelangnya ya. Tapi ya itu pengalamannya promotor sana terus masukin ke Indonesia, dia bilang wah gila baru dari sini sampai jadi viral juga tuh ya. Iya, persentase pengembalian gelang Coldplay sampai karena Indonesia ekspektasinya tinggi. Ajaib juga. Tapi ya seenggaknya di situ kita belajar bahwa bisnis konser ini bisnis experience. Betul. Menarik. Yang dijual itu ini bukan tentang bener kalau lu bilang kayak ya orang dengerin di rumah juga bisa. Ya. Orang nonton di YouTube juga bisa lu cari live streaming, Coldplay live in. Iya kan? Itu juga bisa gitu. Iya. Tapi memang ketika lu datang ada suatu perasaan yang hanya bisa dirasakan saat itu juga tuh kayak momen-momen yang sometimes
sulit dijelaskan dengan kata-kata ya kalau. Iya, itulah Itulah. experience ya. Iya, Dan juga dengan siapa lu dateng, semua udah betul. jadi wah. Gue udah datang kebetulan, selain pegiat konser, orang yang suka bergerak di bidang ini, di bisnis ini gitu. Gue ini memang Udah menonton. udah menonton. Kan gue punya partner juga ya. Partner gue ini enggak beda. Yang satu itu ya udah fokusnya di cuannya aja, yang satu ini gitu. Gue memang demen nonton juga, jadi siapapun. Iya. Bahkan gini kasarnya, ada artis yang gue mau. Kita kan kalau bawa artis dari luar negeri rebutan. Iya. Gue nggak dapat gitu, yang dapat teman gue. Ya gue tetap datang nonton gitu, harus. Emang gue mau. Emang ngefans Iya, ya. gue mau nonton gitu. Iya. Itu gila Bro, experience. coba sebutin sepengalaman lu ya. Oke. Artis-artis siapa aja yang pernah lu datengin yang memorable banget buat lu. Mungkin apa karena dia terkenal, atau bisa jadi mungkin dia kalau terkenal ya nggak terlalu, tapi memorable buat lu. Memorable. Siapa-siapa aja sih yang memorable? Oke, jadi kalau konteksnya mungkin yang gue datengin ya, yang gue dan tim datengin atas nama Cakra Live Asia. Waktu itu announce pertama itu kita bawa Bruno Major ke Basket Hall Jakarta. Itu memorable banget sih menurut gue, dalam artian gini, orang tuh udah pada tahu lagunya. Nih artis nih udah pernah ke Indo, ke Jakarta yang tuh lagunya udah. High School in Jakarta. Itu Niki. Oh itu Niki. Kalau ini nih yang but there's nothing like doing nothing with you gitu. Rame juga kan di TikTok gitu. Itu tuh ramenya di TikTok ya? TikTok rame, di luar TikTok juga rame. Ini nih yang suka rancu nih kadang. Kadang orang mikir, wah ini artis besar nih gitu, karena dia lihat soundnya di TikTok mulu. Padahal bisa jadi di TikTok itu 1-2 lagunya yang boom, tapi yang lainnya belum tentu orang tahu gitu. Ya. Itu yang jujur sebenarnya promotor harus concern di situ juga ya, karena gini, kalau ngecek by data gitu, kalau lu ngecek by data, oh ya iya jelas si artis A ini pendengarnya banyak banget, pendengar bulanannya banyak banget, jutaan, lagu yang ini yang denger banyak. Oh lihatnya di data Spotify maksudnya iya, gitu ya? Misal gitu, atau di YouTube atau di mana gitu. Tapi apakah menjanjikan ketika dia dibawa ke Indonesia, Jakarta itu laku? Belum tentu. Karena orang, lu gunain sound di TikTok kadang lu nggak tahu itu lagu siapa. Iya, karena enak aja. Iya, karena orang setel Spotify, belum kalau dia nggak premium ya misalnya, autoplay. Iya. Setel lagu-lagu yang lagi viral paling. Bruno Major. Bruno Major. Siapa lagi? Ada yang kemarin banget ya jujur. Kemarin banget baru di akhir April ini, 30 April. All Time Low. All Time Low. Kenapa? Karena gua ini gini. Gue ini ngefans tentunya dengan promotor-promotor senior gitu. Ada Mbak Dewi Gonta, Java Jazz, kemudian ada Mas Adi juga, Subono. Nah itu beliau-beliau inilah yang pernah bawa All Time Low ke Jakarta di masa lalu gitu. Ke Java Rock Inland, sama satu lagi itu ke Hodgepodge Festival, punyanya Java Festival Production gitu. Dan gua pun waktu itu ibaratnya selama beberapa tahun pun ngikut juga kan, banyak belajar di acaranya Mbak Dewi gitu. Jadi ketika gue bisa bawa artis yang pernah dibawa sama promotor-promotor hebatnya Indonesia gitu, gue seneng juga gitu. Dan lagi salah satu nilai plus yang paling berkesan buat gue ya, karena ini benar-benar ya, enggak, gue buka komen, gue buka apa, respon semuanya seneng, semua happy gitu. Banyak yang cap kita kayak one of the best promotor yang mereka pernah nonton konser tuh ini loh gitu, kayak itu gue seneng. Itu sih yang berharga sih. Nice. Gitu. Bahkan itu kasarnya ya menurut gue kayak oke, cuan tuh berharga ya, uang tuh berharga, tapi men kayak buat orang seneng, buat orang punya experience yang tak terlupakan itu, wah itu nggak ternilai harganya. Gimana pun cuan itu kan ya salah satu indikator lah ya. Benar. Tapi keberhasilan lu, menurut lu keberhasilan sebuah konser itu gak cuma dari cuannya, tapi kepuasan penonton itu lebih-lebih ya. Karena lu ngerasain sebagai penonton ya. Betul. Wah, tapi gue penasaran nih, orang namanya berhasil pasti ada gagal, apalagi yang tadi lu cerita ya. Dalam kegagalan lu datengin artis atau bikin konser, berapa nominal angka yang menurut lu, gila gue pernah habis segitu minusnya lu. Iya. Tapi lu kan buktiin kalau lu abis minus lu nggak selesai di situ kan. Nyokap lu yang kasih semangat ya kan. Tapi berapa angkanya bro? Yang sampai minus paling gede yang lu inget? Jadi zaman dulu ya, ini gue masih kuliah gitu. Masih kuliah, gue bukan dari keluarga tajir melintir juga gitu. Gue inget banget first time itu
itu masih di atas 500 lah waktu itu. Gue langsung kayak anjir. Di atas Wah. setengah miliar minusnya ya. Iya gue kayak Dalam konteks itu ngumpulin duit sendiri ya. itu yang pertama itu bukan gua sendiri ya yang pertama. Emang ada tim juga tapi berasa juga gitu. Kemudian pikir gua waktu itu kayak oh ya udahlah pas gua sampai kayak dengan kerugian segini udahlah gua nggak bakal ini lagi, gua udah belajar. Oh taunya lebih lagi bro. Oh pernah ada yang lebih Pernah gede? lebih Kena lagi berapa gitu. Ya kalau di ibaratnya karena gini, dari banyak event yang gua laksanakan, ini gua bahas di bidang konser ya gitu. Di bidang konser kerugian yang gue alami gitu, apakah ada gitu, tapi kan kalau secara nanti yang keuntungan kita Iya. soalnya gue ada ujungnya, tapi kerugian lu gue mau angka yang lebih gede, setengah miliar lebih gede lagi berapa? ya ada lebih gede gitu, bisa Nyentuh berapa? 800 bisa. Oke, Tapi gini, hampir sama lah kenapa ya. gue bilang apakah tembus sebenarnya gitu, karena kan ini bukan cuma 1-2, cuman gitu kalau kita bahas konser gitu, per konsernya gitu. Ada yang minus 800 Iya misal. per konser, per satu Iya, konser. Terus dalam jangka waktu berapa kirain udah Minus bakal sampai lagi. gue minus lagi. Jadi Iya. ya lebih kalau dari Nah, 1M gitu. Dari pelajaran kita belajar dari gagalnya dulu nih ya. Heeh. Soalnya kan orang banyak lah kalau belajar berhasil gampang ya. Bener. Belajar gagal yang paling sakit kan bro. Yuh. Ya Real. berhasil semua mah. Wah. Orang kalau udah berhasil sering lupa diri, dalam artian kalau ditanya berhasil kenapa? Oh berhasil gara-gara ini. Yo banyak dia bisa cerita. Giliran gagal sakit bro. Sakit. Pertanyaan gue adalah pas minus 800 minus 900, lu lihat ini apakah faktor pasti banyak nih. Tapi biasa Banyak. faktor apa sih yang mempengaruhi? Jadi kalau kita bahas di bidang konser, salah satu faktor yang menurut gue paling mempengaruhi itu adalah momentum gitu. Momentum ya. Iya, kenapa? Karena gini, orang bilang lu punya artis bagus Iya. gitu. Tapi misalkan tangga lu bentrok dengan acara lain yang lebih besar misal. Selesai itu. Orang udah terlanjur beli tiket di situ gitu. Iya. Ya lu kebagian sisanya dong gitu masanya gitu. Atau misal dalam jangka waktu yang berdekatan 1 minggu aja misal ada artis A, artis B, entah ini artis lokal, entah artis internasional gitu. Banyak manusia yang masih mendang-mending gitu. Mendang-mending, kau Iya. mendang-mending. Jadi kayak oh gue udah beli Iya. ini, ya udah deh yang itu gue. Iya. Mending gue Biasanya. ini aja dulu deh. Iya, kecuali marketnya K-pop tuh ngeri tuh. Ah, iya. Itu mah minggu ini ada, minggu depan ada. Lu bikin sehari 3 konser bro. Ini Dia lagi dia. nge-cloning tiga-tiganya datang itu. Ngeri Cuman itu. lu kan juga pernah ngalamin faktanya bahwa artis Korea pun Oh belum tentu. nggak semua Bener. berhasil ya. Iya, jadi Tapi itu momentum penting ya. momentum itu penting. Jadi ibaratnya sebenarnya gini, kalau gue bahas apakah bahwa artis Korea pasti menguntungkan, belum tentu gitu. Tapi buat Karena lu sudah membuktikan karena gue ya. sudah membuktikan gitu. Gue pernah bawa artis Korea, memang tidak semudah itu gitu. Tapi untuk beberapa nama gitu, kita ibaratnya untuk beberapa nama premium gitu kita bahasnya. Maksud lu BTS? Iya boleh BTS. Ya kalau itu mah ya. Hypen, NCT kita anggap Iya. ini masanya nggak bakal habis pak. Mereka nih ibarat gini, ini dibikin announce-nya 1 hari gitu, habis sama promotor tambah lagi 2 hari, habis lagi tambah lagi, habis lagi. Karena waktu itu kan gitu, ibaratnya sampai teman-teman gue tuh pada ngontak gue kayak nitip dong tiket konser ini, konser itu gitu. Karena ada 3 hari gue tanya mau yang hari berapa gitu, 3-3-nya. Itu artinya sama 3 hari berturut-turut dia tonton juga. Mereka itu kayak artisnya sama. Iya, artinya 3 hari sama. berturut, lagunya Iya. sama kan bro ya? Makanya sama bro. Nah itulah itu emang mereka tuh udah suatu kultus agama kayaknya ya. Parah. Karena faktanya kan yang kemarin viral juga ya di podium PBB ya. Betul. Di podium PBB tuh orang pada komen kayak ya sampai di level podium PBB dalam Iya, artian udah. orang bilang Wah. ini di sini nih dulu ya. Gila. Soekarno. Belakangnya siapa yang pernah Ya kan ngomong di sini? presiden-presiden ini. Ini kenapa sekarang grup band Korea yang ngomong di podium PBB gitu. Tapi Ngeri dalam loh, artian ngeri kita emang gak terima. Dalam artian banyak yang gak terima. Dalam artian ini jujur aja ya, karya lu itu dibandingin sama perjuangan presiden-presiden itu jujur nggak dianggap nggak sebanding. Tapi kalau kita bandingin impact, walaupun mereka cuma nyanyi bro, Ngeri banget. tapi bisa diakuin bahwa sebenarnya kalau kita telusurin cuma nyanyi sama mimpin negara jelas beda. Tapi ternyata yang Tapi- cuma nyanyi ini impactnya bisa Aduh. segede gitu. Makanya mereka Ngeri banget nih more Aduh. to be honest, mereka itu more than artist menurut gue. Itu mereka Iya. another level kalau yang udah sebegitunya ya. iya. Itu sampai dari zaman dulu kan, zaman gua masih ibaratnya gini, gua masih ikut IO orang lah gitu. Itu ada rumor-rumor kayak BTS bakal kino. Itu semua udah heboh sampai sekarang masih kapan ya? Lagi wamil mereka. Iya. Repot juga gitu. Tapi kayak ya itulah ketika
orang tertarik dengan sesuatu gitu, mereka tergila-gila dengan artis yang mereka suka, mereka bakal spending gila-gilaan. Bahkan ketika mereka nggak punya duit sekalipun bro, nggak masalah. Karena sekarang lu mau beli tiket udah ada pilihan tuh, pay later lah, kartu kredit lah, apalah. Iya, itu dia. Itulah pinternya juga sih platform-platform itu memanfaatkan rasa hausnya orang-orang ya terhadap Makan nasi entertain. boleh kurang bro. Iya. Lapar nggak apa-apa. Bener. Tapi kalau tiket wah hajar. Bener loh, bisa loh, banyak loh orang-orang kayak gitu yang seakan-akan kayak nggak punya duit, yang nggak mungkin tiba-tiba dia nonton konser harga 3 juta 4 juta. Iya. Dihantam semuanya. Banyak temen gue begitu loh. Hari kemarin minjem. Iya. Besok pas lihat pas ditagih belum bisa bayar, dia udah posting di konser. Mungkin juga FOMO yang lu bilang, tim lu bilang juga itu kan, dalam artian FOMO. ya dia sebenarnya mungkin bukan tentang experience-nya doang, tapi postingnya itu loh. Gue datang ke konser ini nih. Itulah itu. Wah seru. Karena memang fun fact ya bro, ini impactnya masih gede itu ya. Jadi gue ketemu teman-teman gue yang influencer juga, terus dia jelaskan ternyata beberapa konser itu bisa membawa impact baik ke insight Instagram mereka. Misal lu pas momen Coldplay, lu datang nonton Coldplay, lu post di Instagram, rame itu, pasti rame kayak gitu-gitu. Lu nonton Blackpink kayak. Jadi beberapa orang emang suka dengan artisnya, tapi banyak juga yang memanfaatkan momentum itu buat dia show off. Artinya pamer, segitunya dia dateng, orang-orang gitu. Bahkan mau ngeliatin ada seperti apa sih konsernya gitu doang ya, makanya engagementnya naik ya. Real. Tapi itu oke, tadi gue belajar dari kegagalan nih. Betul. Sekarang keberhasilan. Cuan paling gede yang lu ingat nominal konser, satu konser ya, berapa nilainya? Gue belum sebesar itu ya gitu, dalam artian gini. Karena kalau atas nama SOD Group itu gitu, kita di skala internasional itu belum bawa artis yang sebesar itu sampai bisa cuannya itu sampai tembus 2 digit M gitu. Ya, tapi 1 digit M. 1 digit sampai. 1 digit M itu cuan. Artinya maksudnya itu udah bersih. Omset atau net profit tuh ya? Net profit. Itu konser satu hari itu? Iya, 1 hari. Konser 1 hari itu ya? Iya, udah bisa MM-an benar. Tapi MM-an tuh to be honest ya, kalau bersih dia tuh ya? Bersih gitu. Kalau di yang so far ini ya belum 2 digit M itu belum gitu. Tapi apakah bisa nanti kalau bigger artis internasional gitu. Karena kalau ibaratnya sekarang kan gue punya festival juga nih, Sounds of Downtown. Ini music festival terbesar di Jawa Timur ya, kita market leader. Target peserta berapa tuh? Itu sehari 30.000 orang ada bro. Ini akan terjadi atau udah terjadi? Udah terjadi dan akan terjadi lagi yang kedua di bulan Agustus. Ini udah ke-6. Udah ke-6? Iya, gue cepet 1 tahun bisa. 1 hari 30.000 orang. Iya, gue 2 hari. Berapa itu bro? 2 hari biasanya. Tiket kisaran berapa? Tiketnya 200 ribuan. Nah udah berhitungan. Tiketnya 200 ribuan. Kalau gue berhitung nih langsung berhitung aja. Berarti itu udah 6 miliar. Gitu. Ya, kalau gue gak salah ya. 200 ribu, 30.000 orang ya kan? Sehari itu. Kali 2 berarti. Belum sponsor. Kayak gitu. Waduh. Itu festival lokal gitu. Terus gue bilang tadi, kalau festival internasional itu bisa lebih mengerikan gitu. Kenapa gini? Karena lu jualan tiket 200 ribu dengan puluhan ribu orang gitu. Sama lu jual tiket yang satunya 3 juta tapi 5.000 orang aja udah. Ya iya kan. Makanya itu kenapa gue punya visi juga buat membesarkan IP gue namanya Cakra Live Asia gitu. Jadi dari awal dikasih nama, kenapa namanya kok sampai Asia sih? Karena gue mau cita-cita gue tuh dominate di Asia juga gitu. Bisa ambil artis tuh bukan cuma 1 titik doang gitu. Bisa jadi ambil di titik-titik di negara lainnya gitu. Ya, dan dengan begini sebenarnya ya somehow ini juga bisa jadi cara lu bela negara lu bro. Misalnya lu dominasi Asia nih. Ya misalnya pas lu undang Taylor Swift misalnya. Ya lu bisa titip-titip misalnya Tulus nyanyi di situ. Oh iya itulah. Ya kan? Kita memperkenalkan musik Indonesia juga. Kalau nggak begitu salah satu caranya mau gimana lagi? Ya berharap artis kita yang diundang situ. Cuman kan fightingnya juga nggak gampang. Iya, tapi kalau lu promotornya lu bisa slap slip. Musik Indonesia dikenal. Kalau musik Indonesia disukain Malaysia udah jelas makanannya musik Indonesia. Tapi semakin banyak yang begitu, promotor kan makin enak. Orang artis Indonesia. Kita promotor Indonesia jual ke Asia. Enak. Ibaratnya beli harga lokal jual harga internasional kan. Kayak gitu. Dan industri Indonesia juga pasti jadi maju karena dulu pasarnya cuma Indonesia, sekarang pasarnya Asia kan. Bener, ya bergantung sekarang promotornya, ya kan dia bergantung promotornya bakal jual gimana ya. Benar. Nah pertanyaan gue adalah pas cuan itu menurut lo apakah karena momentum? Atau karena memang hal-hal khusus
seperti viralitas konten TikToknya atau apa sih? Oke. Jadi kalau cuan ini boleh mungkin lu pernah lihat ya ada diskusi waktu itu Mbak Nana gitu sama Kiki Aulia Ucup kalau gue nggak salah ya bahas kalau dalam 1 tahun itu ada puluhan konser dan festival yang minus rugi gitu, Iya. yang gagal. Mungkin gue nggak tahu lu nggak tahu nggak tapi banyak banget acara udah announce, sudah jualan artis, sudah jualan tiket tiba-tiba H-3, H- apa acaranya cancel gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena banyak orang FOMO gitu, pikir industri ini mudah gitu. Kayak oh mereka bikin festival itu gue bikin untung gitu. Emang ngeri bro kalau dengar nominal bisa seberapa untungnya tuh. Iya. Emang ngeri gitu. Gue jujur ya ada salah satu promotor senior gitu yang bikin festival besar juga di Bandung gitu kayak. Dulu pas gue waktu itu masih skala 10.000 orang sehari ya gue denger festival dia 30.000, 40.000 sehari. Gue berhitung tuh kan, wah gila tiketnya 150.000, 200.000 dikali ini, wah banyak banget dong cuannya gitu. Karena kan kenapa gue bisa men-statement seperti itu? Karena kan gue promotor, gue mengerti biaya produksi, Iya. gue tahu harga artis gitu. Jadi gue ada gambaran, oh festival dia paling modal segini gitu. Iya. Kalau tiketnya segini sebanyak ini, berarti setebal itu dong gitu. Mulailah pikir gue, oh berarti bisa nih gue kayak dia gitu. Tapi ternyata nggak semudah itu gitu. Bahkan gue udah dari beberapa event ya kayak makin kesini makin susah jujur. Kenapa? Karena kompetitor makin banyak, sementara banyak yang mencoba membanting harga juga gitu. Oke. Banting harga tuh gini kayak, Banting harga jualan tiket. iya misal ya kalau lu inget ya pas waktu itu 2022 abis pandemi, mau nonton Tulus atau siapa tuh kayak lu harus 300.000 atau berapa. Sekarang event-event 100.000 berapa itu artisnya udah bagus-bagus juga gitu. Jadi sangat kompetitif bidang ini. Jadi bukan soal momentum, ibaratnya momentum oke gitu. Tapi kalau yang diincar adalah kestabilan gitu. Ini bukan lebih dari sekedar momentum, tapi lu harus punya tim yang solid, marketing yang bagus, promo-promo yang menarik pun gitu. Gua pun gitu, kasarnya zaman dulu belum tertarik menggunakan promo-promo, sekarang ya kita harus adaptif lah, harus beradaptasi. Mungkin kadang-kadang ya bisa jadi ini cuman bercanda doang. Jangan bisnis model mereka bisa murahin tiket itu gara-gara dapat sponsor politik, bisa juga ya kan. Kita nggak tahu di belakangnya ya. Cuman artinya bisnis model konser kan luas ya. Lu nggak bisa cuma dapat duit dari tiket. Ya sponsor tuh punya banyak kepentingan. Bener. Dan kadang-kadang yang promotor itu atau yang bikin IO itu adalah ya pemilik tempat. Ya kalau dia pemilik tempat dia kan Dia yang punya, iya, dia pikir yang ini. aduh IO nih nggak berani nih. Udahlah gua aja orang gua modalnya lebih kecil gitu kan. Ya pasti dia banting. Ada juga yang vendornya dia juga, itu yang udah senior-senior ya. Nah, Kan biasanya kalau kita nyewa sound, nyewa apa itu bayar. Lah kalau punya dia juga gimana? iya, makanya kalau dia ada kuasaan ekosistem gitu kan gampang Iya, sebenarnya dia lebih ini. Cuman resikonya ya semakin dia habis ke bawah harganya, ya promotor lain Wah. nafasnya susah. Susah betul memang. Iya. Ini sih ibaratnya makanya yang jadi penting itu tadi pemilihan tanggal, line up, jual tiket harganya berapa. Kalau sekarang kan udah jarang nih orang jual tiket sekali doang. Kecuali yang internasional ya gitu. Internasional pun sekarang juga udah banyak yang pakai pre-sale sama general sale gitu. Tapi kalau festival-festival kita mostly pasti ada pre-sale 1, pre-sale 2, normal price gitu. Kenapa? Karena ya harus strategis tuh harganya. Nggak bisa sembarangan dia ngeluarin harga dan quantity tuh nggak bisa sembarangan. Banyak juga kan yang dikeluarin pre-sale-nya dulu, yang lainnya belum. Iya. Ya karena dia Hitung harus dulu ya. Iya. Ntar kalau pre-sale Ntar gini lakunya gimana iya, gitu ya. lakunya segini berarti gua harus jual segini. Iya. Gimana? Iya. Gitu. Dan mungkin kadang-kadang bisnis modelnya bisa diakalin dengan penjualan F&B di dalamnya. Kalau F&B itu bisa sebenarnya, tapi gini, tergantung bagaimana mau memonopoli market di dalam itu. Misal gue ambil contoh senior lagi Ismaya itu udah ya it's more about festival dia ya, Ismaya Live itu, tapi kan it's more about konser. Dia punya tenan-tenan F&B itu tenannya dia semua, which is uangnya masuk ke dia semua. Iya. Tapi kan mostly konser atau music festival tenannya ambil dari luar kan. Iya. Paling kalau ditanya apakah dapat duit banyak di situ, biasa aja sih menurut gua, karena gini, kita mengadakan tenan itu niatnya bukan duit gitu, tapi buat orang yang datang bisa makan, isi perut, bisa menonton konser dengan nyaman gitu. Nah biasanya itu kan mostly itu kita sediakan space gitu.
tenannya bayar ke kita uang sewa misal. Iya. Itu nggak seberapa sebenarnya. Iya. Gitu. Karena dari sudut pandang tenan, ibarat kata orang ini kayak orang nonton bioskop, Bro. Banyak yang bilang bioskop itu bukan bioskop, itu adalah restoran berbalut penjualan film. Ya, karena lu lihat aja, lu beli bioskop tiket berapa ya? 35.000, 40.000. Lu beli popcorn, sekali beli popcorn berapa udah? 80. Iya kan? 2 kali harga tiket. Cuman ya kadang-kadang orang ya dia nggak ngincer semua orang harus beli makan. Bener. Tapi sekali ada yang beli makan ya itu nutupin banyak. Ibaratnya kenapa tenan-tenan ini di satu acara dan acara lain dia aja sering gitu. Ya karena cuan juga, mereka gede juga di situ. Iya. Merekanya ya gitu. Tapi ada 2 jenis kan, ada yang kita bisa jadi mereka bayar sewa, bisa jadi sharing profit ya. Iya. Bisa juga. Tapi Nice. mostly sih kalau penontonnya banyak harusnya cuan tenan. Hari ini gue belajar banyak tentang industri di konser musik. Dari sudut pandang promotor, dari sudut pandang IO, karena lu jalanin semuanya. Dan gue juga belajar dari artis internasional, pengalaman lu gimana dibandingkan artis lokal dan lain sebagainya. Pelajaran mahal dan pengalaman lu bagi ini menurut gue menarik banget. Kedepan apa rencana lu yang bakal lu jalanin di SOD? Oke. Sebenarnya pada dasarnya SOD Group ini kita punya beberapa holding ya. Jadi ada SOD Festival, Sounds of Downtown Surabaya. Paling dekat ini itu di akhir weekend ini kita ada Waku Waku Festival. Waku Waku Festival itu Japanese Festival gitu. Keliling juga tapi ini lagi di Jakarta. Terus ada juga Cakra Live Asia dan lain-lain gitu. Nah, kedepannya ini salah satu yang bakal gua kencengin lagi gitu, ibaratnya gue improve lagi adalah Cakra Live Asia. Karena dia IP yang fokus dan terkhusus di konser internasional. Jadi ada big names lah, ada beberapa nama besar yang saat ini. Udah bisa di-spill belum? Belum, karena belum confirm. Lagi diperjuangkan Iya, gitu. iya. Dan memang posisinya adalah kita senggol-senggolan juga dengan promotor-promotor besar lainnya ya. Iya. Gitu. Jadi memang Namanya sebesar itu berarti ya? namanya sebesar itu. Kalau buka di Instagram promotor-promotor lain tapi buka komen biasanya banyak bawa ini dong boy gitulah. Ya. Kenapa? Karena ketika kita bisa bawa satu yang skalanya sebesar itu gitu, nantinya itu akan memudahkan juga Untuk selanjutnya ya. untuk selanjutnya. Karena Nice. lu udah pernah bawa apa? Jadi gini, kita ngontak artis itu kan ntar ditanya sama pihak sana. Pasti. Udah pernah bawa apa? Gue yang bawa ini kemarin. Iya. Yang lihat aja itu yang bawa Coldplay. Habis bawa Coldplay, seberapa banyak artis yang dibawa? Iya. Banyak banget. Iya. Paling dominan itu di Indo menurut gua. Iya. Terbuka jalurnya setelah dia bawa Coldplay makin. Iyalah. Kadang-kadang mungkin satu acara yang nggak terlalu cuan gede emang tujuan dia buat cuan-cuan berikutnya kali ya kan. Jauh-jauh. Ininya visi. Menarik. Gokil Thank sih. you Bro Cakra buat waktunya. Thank you banget. Dit. Fox, hari ini Fox. kita belajar banyak. Bro sendiri mungkin ada kalimat penutup untuk tips di industri konser musik? Oke. Buat teman-teman mungkin yang tertarik atau teman-teman punya minat di bidang industri musik, gue cuman mau bilang dan ngingetin industri musik ini sangat luas. Kalian bisa belajar, nggak perlu tergesa-gesa, nggak perlu terburu-buru. Kalian belajar konsisten. Challenge itu pasti bakal ada dan banyak banget gitu. Mungkin kalian pikir kayak, oh kalian udah lewatin masalah ini, kedepannya nggak ada lagi. Kalian salah besar karena masalahnya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu bakal terus ada tantangan baru. Jadi ya kalian kasih yang terbaik. Dan pastinya satu hal sih yang gue sadar juga di industri ini adalah don't be greedy. Jangan serakah gitu. Jadi kalian harus bisa ibaratnya melakukan segala sesuatu itu sesuai pada porsinya lah gitu. Kalian maksimalkan tapi kalian nggak boleh serakah karena impactnya bisa bahaya banget kalau serakah. Itu Nice. aja dari gue. Good point. Thank you banyak Bro Cakra. Sampai ketemu Thank you, di Adit. episode berikutnya. Oke. Bye folks. Thank you. Bye folks.